الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dewan juri yang arif lagi bijaksana serta hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan teknologi komunikasi dalam industri IT nyaris menghasilkan produk-produk baru setiap harinya. Yang menyebabkan revolusi komunikasi adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ya, ibarat gelombang yang terus menggelora, membentuk tatanan baru yang mengarah dan mendasar pada logika teknologi. Saat ini, di era globalisasi akibat digitalisasi teknologi, perubahan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Perubahan ini menyangkut berbagai aspek mendasar, termasuk terciptanya struktur dan identitas sosial baru. Isu media sosial terus mengalir dan bermunculan. Akibat dari banyaknya isu media sosial yang ada, seringkali berdampak negatif dikarenakan kita kurang bijak dan kritis dalam menggunakan media sosial ini. Setidaknya terdapat 3 isu negatif media sosial sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kalimat yang tidak tersaring dengan baik, masuk dengan mudah ke dunia maya dan dapat diakses oleh banyak pihak, menyebar luas dengan cepat sehingga alih-alih mendapat informasi. Akan tetapi yang terjadi malah terdapat hate speech, ujaran kebencian. Yang kedua, banyaknya beredar pornografi dan porno asli. Dan yang ketiga, banyak berita yang dibuat tanpa ada maksud dan kejelasannya atau biasa disebut hoax. Berkaitan dengan hal ini, agama kita yang mulia, Islam, telah mengaturnya dengan baik. Lalu, bagaimanakah semestinya kita dalam berinteraksi sebagai makhluk sosial, baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti sekarang ini? Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan arahan Al-Quran tentang tuntunan dalam menggunakan media sosial yang charger boleh. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فوزا عظيما. Aku berlindung kepada Allah
merupakan bahasa. Ibnu Faris menunjuk pada makna menentukan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga bermakna istiqomah atau konsisten. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk pada sasaran. Seseorang yang menyampaikan sesuatu atau ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian, kata sadidan dalam ayat tersebut tidak sekadar berarti benar sebagaimana terjemahnya, akan tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran. Dari kata tersebut diperoleh pula petunjuk bahwa kritik yang disampaikan haruslah kritik yang membangun, atau dalam arti informasi yang disampaikan haruslah baik, benar, dan mendidik. Tauhid Ibnu Asyur menggarisbawahi kata qaul, ucapan yang menurutnya merupakan satu pintu yang sangat luas, baik yang berkaitan dengan kebajikan maupun keburukan, dengan perkataan yang tepat, baik yang terucap oleh lidah dan didengar oleh orang banyak maupun yang tertulis sehingga terucap oleh diri sendiri maupun orang lain ketika membacanya akan tersebar luas dan memberi pengaruh pada pikiran dan jiwa manusia. Jika ucapan itu baik, maka baik pula pengaruhnya, dan jika ucapan itu buruk, maka buruk pula pengaruhnya. Ayat ini menjelaskan bahwa dampak dari perkataan yang tepat adalah perbaikan amal-amal, dan begitu pun sebaliknya. Pernyataan tersebut selaras pula dengan hadis Nabi yang menyebutkan perkataan yang baik memberikan kesejahteraan dan ketentraman, yaitu yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 2677 dan Sahih Muslim nomor 1677 yang berbunyi, كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبات صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميد الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bekerja setiap harinya mulai matahari terbit, memisahkan, menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah dengan menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, dalam Fathul Bari hadis tersebut ditempatkan pada bab fiqh al-kalam yang menarik kebaikan dalam bertutur kata. Ibnu Hajar berpendapat untuk menciptakan jihad yang baik, perdamaian yang baik perlu dimulai dengan perkataan yang baik dan indah. Begitu juga tindakan amal yang memudahkan, membahagiakan hati setiap orang dan menghilangkan kesusahan dari hati seseorang serta tidak memberatkan terhadap umat. Hal yang demikian itu sudah termasuk sedekah. Sebagai pedoman yang kompleks, Al-Quran tidak hanya mengatur etika komunikasi dalam menggunakan media sosial dalam satu ayat saja, akan tetapi ada beberapa ayat lain yang menjadi cerminan hal tersebut, sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Mujadilah ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul
إليه تحشرون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang berbuat dosa, bermusuhan, dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang kewajiban dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Maafkan Allah dengan segala Dalam tafsir Syekh Sa'di dijelaskan bahwa ayat tersebut memberi tuntunan kepada orang-orang beriman agar tidak membicarakan pembicaraan rahasia seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni membicarakan tentang dosa, yaitu merencanakan atau melakukan perbuatan yang dapat berakibat buruk dan menciptakan kerusuhan serta kedurhakaan pada Rasul. Jika seseorang memang harus melakukan pembicaraan rahasia dan tidak dapat menghindarinya, maka hendaknya dengan dibicarakan secara rahasia merupakan perbuatan kebajikan yang dapat mendatangkan ketakwaan. Dengan demikian, manusia akan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa siksa duniawi maupun ukhrawi. Hadirin yang berbahagia, Dari pembahasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa apa yang kita ucapkan atau kita tulis baik pada kertas maupun media sosial dengan maksud dibaca oleh orang lain semestinya merupakan kalimat-kalimat yang baik. Oleh karena itulah kenapa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ini agar tidak menjadi ladang dosa bagi kita, melainkan menjadi ladang pahala jika digunakan dengan baik dan benar. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi para hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum wa nastaghfirukum min kulli dhanbin wa khata'in. Wal akhiru minni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.